Ratu Elizabeth I memimpin kerajaan Inggris selama 45 tahun dan merupakan tokoh penting dalam kejayaannya Inggris. Tapi sebenarnya di balik itu semua banyak kontroversi dari The Virgin Queen. Sekarang aku akan spill the tea sambil get unready with me di Tasha First. Oke, sekarang kita akan get unready tapi sambil story time. Jadi kayak, ngerti kan, kayak agak complicated ya. Karena memang ini cerita tentang Ratu Inggris ini gak ada habisnya kalau dibahas. Karena complicated banget. Pertama, kita akan membahas dulu nih Ratu Elizabeth ini. Lahirnya itu tanggal 7 September tahun 1533 di Menara Greenwich. Dia itu seorang putri dari Raja Henry ke-8 dan juga dari Anna Boleyn. Nah, kalau kalian mau tahu nih kisahnya tentang Raja Henry sama Anna Boleyn, aku juga udah bahas ya di Tasha First episode sebelumnya. Tonton dulu. Ini seru banget soalnya. Nah, pertemuan orang tuanya itu tuh awalnya karena Anna Boleyn tuh menjadi dayang dari Catherine of Aragon. Itu tuh istrinya Raja Henry yang pertama. Tapi kalau mau tahu full story-nya ya aku bilang lagi kayak tadi. Nonton di episode sebelumnya. Singkat cerita, karena bukan laki-laki saat Elizabeth lahir, ia tuh gak diakuin. Bahkan dia tuh dianggap sebagai anak haram oleh bapaknya. Karena bapaknya nih pengen ngebunuh istrinya sendiri gitu kan. Kalau kalian udah nonton pasti kalian tahu. Sampai gelarnya tuh berubah menjadi dari princess menjadi lady. Karena gak diakuin sebagai anak asli gitu. Jadi diakuin anak haram. Sedih banget gak sih? Kencana ya. Dari istri-istrinya Raja Henry diantaranya itu ada 3 anak nih. Yang pertama itu tuh dia ada namanya Edward tapi umurnya masih 9 tahun. Dia anak raja bersama Jane Seymour, itu istri ketiga setelah Anna Boleyn. Habis itu di garis kedua ada Mary. Nah Mary ini anak dari Catherine, istri pertama. Terus di garis ketiga baru ada Elizabeth ya, anak dari Anna Boleyn yang istri kedua. Itu dia family background dari Elizabeth serta urutan penerus tahta setelah ayahnya meninggal. Nah, ini tuh complicated banget menurut aku. Karena emang ayahnya ini nikahnya tuh sampai 9 kali. Dan setiap mau menceraikan itu juga gak pakai cara baik-baik gitu loh. Diceraikannya kalau Anna Boleyn difitnah, dituduh sampai dia harus dihukum penggal ya kan. Nah makanya mereka tuh juga jadi cekcok nih perihal tahta dan juga warisan. Nah sekarang aku akan ngebahas secara detail saat mereka semua memimpin, oke? Nah ini yang pertama adalah garis pertama Raja Edward. Saat Raja Edward menjadi penerus tahta, kekuasaannya tuh sebenarnya nggak ada di dia karena dia juga masih kecil banget, dia masih umur 9 tahun. Kekuasaannya itu adanya di Duke of Northumberland karena Edward masih 9 tahun. Kita sambil cleansing bangun dulu ya. Ini aku mau cuci muka, padahal make up-nya lagi cakep banget tapi gak apa-apa, kita sambil get unready. Untung zaman sekarang makeup dan skincare udah pada bagus-bagus ya. Jadi kita gak usah seperti Ratu Elizabeth yang akan aku ceritakan nanti ada apa dia dengan itu. Nah ternyata Duke-nya ini nih yang ngejagain kuasaannya Prince Edward itu tuh dia tuh licik. Dia tuh gak mau tahtanya jatuh ke Mary Tudor. Padahal kan harusnya jatuhnya ke Mary Tudor. Nah dia mau jatuhnya tuh ke saudaranya dia sendiri gitu. Duke ini tuh sampai ngedoktrin Edward kalau Mary itu bukan pewaris sah karena Raja Henry ke-8 membatalkan pernikahannya katanya dengan ibunya Mary. Berarti Mary adalah anak haram. Pokoknya semua orang nih dituduh jadi anak haram dalam sejarah cerita ini. Sangat mengenaskan. Terus di tahun 1553 Edward meninggal di umur 15 tahun. Ia mewariskan tahtanya ke adik iparnya dari Duke yaitu Lady Jane Grey. Padahal Raja Henry ke-8 udah menentukan nih di awal harusnya siapa. Tapi dilanggar gitu kan. Akhirnya Lady Jane Grey menjadi Ratu Inggris. Tapi beberapa hari doang itu dia memimpin jadi Ratu Inggris. Terus habis itu Mary mengumpulkan kekuatan militer yang mengguncangkan Jane sampai akhirnya kepemimpinan dia menjadi ratu nih, kepemimpinan Lady Jane Grey cuman 9 hari saja. Nah ini sambil aku bersihin muka aku pakai cleansing balm dulu. Biar kalian sambil meresap informasi yang sangat rumit barusan itu ya.
Lady Jane Grey ini kan ditaklukkannya kan oleh Mary Tudor nih. Nah dia tuh ditemenin sama Elizabeth. Lebih dari 800 bangsawan dan pria sampai akhirnya Oktober 1553 Mary Tudor resmi jadi Ratu Inggris. Akhirnya berhasil nih yang apa yang dia capaikan, yang dia inginkan nih berhasil. Masuklah kita ke garis kedua kepemimpinan, yaitu Mary. Nah sebenarnya Mary bukan penerus sah. Karena Raja Henry membatalkan pernikahan sama ibunya kan. Tapi saat Mary menjadi ratu kebijakannya itu tuh banyak yang gak selaras sama masyarakat. Jadi bahkan sampai petinggi-petinggi kerajaannya juga. Jadi sama adiknya sendiri pun dia juga selek gitu. Terus kayak rakyat nih kayak gak serak gitu loh sama dia. Karena Mary menganut agama Katolik. Jadi dia nganggep yang lainnya itu pemberontak gitu. Dia pengen ngancurin iman Protestan termasuk imannya Elizabeth. Pokoknya intinya dia mau semuanya harus patuh sama dia. Jadi pada saat kepemimpinan dia tuh juga gak menyenangkan lah ya. Akhirnya di tahun 1554 ada pemberontak yang dipimpin oleh Thomas Wyatt untuk menggulingkan Mary Tudor. Tapi sayangnya gagal. Yang berhasil adalah saya membersihkan makeup saya. Gara-gara itu tuh akhirnya Mary sampai curiga nih ke Elizabeth. Sampai dipenjarain Elizabeth di Menara London. Tapi karena dia gak merasa bersalah dan gak ada bukti juga, akhirnya Elizabeth cuma jadi tahanan rumah aja. Tapi singkat cerita, Mary terkena penyakit dan dia meninggal. Gue sekarang sampai denger kalau terkena penyakitnya aja kayak mencurigakan gitu. Ini jangan-jangan bukan kena penyakit, tapi dikasih penyakit apa nih kali, diracunin atau apa. Biar dia kena penyakit gitu kan. Sampai curigationnya tuh begitu, saking complicatednya kisah kerajaan ini. Dan karena gak punya anak, Elizabeth akhirnya naik tahta jadi Ratu Inggris di tahun 1558. Masuk ke garis ketiga yaitu Ratu Elizabeth. Elizabeth memimpin di umur 25 tahun dan dia itu terkenal sebagai orang yang terbuka. Terus dia tuh ramah banget, dia tuh charming, masyarakat tuh suka banget sama dia. Dan dia juga cinta banget sama seni. Jadi makanya masyarakat tuh kayak wah ini pemimpinnya kece banget nih. Itu juga tuh di zamannya itu ada William Shakespeare dan berbagai macam seniman lainnya. Dia itu bisa banyak bahasa juga, dia bisa bahasa Perancis, bahasa Itali, bisa bahasa Spanyol juga. Nah tapi dia tuh gak mau nikah saking dia cintanya sama ke tahtanya dia ini. Dia punya 7 alasan kenapa dia gak mau menikah. Salah satunya adalah dia merasa karena dia tuh menikah sama negara Inggris ini gitu loh. Dan dia gak mau ada konflik kalau misalnya dia tuh punya suami. Terus ada beberapa teori lagi yang akan aku kasih tahu ke kalian ya teorinya. Pertama, dia takut kalau misalnya kayak dia nikah gitu kayak kakaknya si Mary yang nikah sama Philip II dari Spanyol. Akhirnya politisi Inggris selalu berprasangka buruk sama Spanyol. Dia gak mau itu terjadi. Habis itu walaupun sesama Inggris dia juga takut ada kecemburuan. Dia bakal bahaya dan itu menurut dia akan merugikan kalau ada kecemburuan. Habis itu yang ketiga dia takut kehilangan kekuasaannya jadi ratu. Karena kan kalau ada suami biasanya kan suami pasti tahtanya lebih tinggi dong laki-laki gitu kan. Karena di masa itu ia memiliki kekuasaan tertinggi, dia udah di posisi itu, dia gak mau posisi diambil sama suaminya. Terus habis itu keempat ada rumor kalau yang bilang dia tuh sebenarnya deket sama seorang laki-laki yang udah punya istri. Dan mereka juga gak disetujuin masyarakat karena beda kasta. Jadi dia alasannya gak mau nikah karena dia tuh udah simpenan. Ini sebuah rumor aja ya. Terus habis itu ada lagi yang bilang karena dia takut mengalami persalinan. Dia gak berani ngelahirin karena di zaman itu banyak yang pada saat persalinan tuh gagal dan akhirnya harus meninggal dunia. Dia gak mau. Yang keempat dia juga takut kalau hamil dia gak bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal enggak loh, gue sampai bunting H-3 gue masih photoshoot loh. Belum tentu ya, tapi emang hamil tuh melelahkan banget sih memang. Iya kan? Terus yang poin alasan lainnya dia lagi adalah dia menganggap ia tuh udah menikah sama kerajaan Inggris dan bawahannya. Sampai dia tuh ngomong suami saya adalah rakyatku yang baik. Gila, segitunya banget dia sama negaranya gitu yang dipimpin ya kan. By the way ini muka aku udah bersih pakai cleansing balm. Sekarang kita akan pakai facial wash dulu, aku mau cuci muka, oke? Tapi kalian tahu gak sih dari semua adik kakak yang menduduki tahta itu, Elizabeth tuh yang paling kekuasaannya lama dan juga paling berpengaruh banyak di sejarah Inggris. Tapi
aku punya beberapa juga kontroversi tentang Elizabeth yang akan kita bahas sekarang. Satu, dia pernah menjadi korban sexual assault. Awal mulanya waktu Raja Henry ke-8 meninggal, istri terakhirnya itu si Catherine Parr nikah sama Thomas Seymour. Si Thomas ini tuh bapak tirinya Raja Edward, si anak Henry. Ngerti gak? Pusing gak? Pusing kan? Catherine dan Thomas ngebawa Elizabeth ke Chelsea untuk tinggal sama mereka. Jadi kayak biar tinggal sama bapak ibu tiri lah istilahnya gitu. Dan ternyata di sana Thomas itu suka ngegodain Elizabeth sampai padahal waktu itu Elizabeth masih underage dan sampai pernah kepergok lagi dipeluk gitu loh. Nah kayaknya tuh karena si Thomas tuh haus akan kekuasaan, makanya dia tuh pengen deketin Elizabeth karena biar nikah dia jadi naik tahta gitu. Terus habis kepergok tuh si Thomas langsung dihukum pancung. Ya. Sebenarnya kasihan juga ya, Elizabeth masih umur 14 tahun tapi udah kena sexual assault. Karena si Thomas pengen punya kuasa dan kerajaan, emang serem banget. Anyway masih ada lagi kontroversi lainnya tapi aku akan bilas dulu mukaku. Yang kedua ini kayaknya agak familiar ya, dia itu hobi banget make up tebal sampai ngerusak mukanya. Di masa kekuasaan Elizabeth kulit putih itu tuh kayak segalanya deh pokoknya. Pokoknya reputasi yang baik orang-orang yang tahtanya tinggi itu orang-orang yang berkulit putih. Karena seorang dengan kulit putih itu dibilangnya tuh katanya berkelas. Terus dibilang muda, dibilang subur, terus ditunjukin juga status sosial dan katanya bangsawan tuh rata-rata kulitnya putih dan bersih. Ratu Elizabeth ini pernah kena sakit cacar, bekas cacarnya tuh sampai bikin dia jadi obses buat nutupin mukanya pakai bahan-bahan yang berbahaya. Bukan kayak zaman sekarang udah ada produk-produk yang aman dan BPOM, FDA approved gitu kan. Mulai dari lipstick nih dia pakai bahan merkuri, blush onnya dari pewarna hewan dan pewarna tumbuhan. Matanya dipakein cairan biar pupilnya kelihatan gede. Bahkan rambutnya itu tuh sampai rontok, sampai kayak botak gitu karena bahan-bahan yang dia pakai itu. Sampai dia akhirnya harus pakai wig. Orang-orang sampai gak bisa ngelihat kekurangan wajahnya Elizabeth. Bahkan pernah ada yang melihat Elizabeth tanpa makeup tuh langsung kaget kayak. Karena bener-bener kayak beda orang. Kasian banget dia sampai harus pakai bahan-bahan berbahaya demi nutupin bekas cacarnya di mukanya. Kalau misalnya gue yang jadi MUA-nya gitu kan ya di zaman dulu kita kembali ke masa lalu gitu. Mungkin Ratu Elizabeth kulitnya gak harus pakai merkuri. Dan bener-bener bahaya banget sih bahan-bahan yang dipakai selain merkuri itu setahu aku ada talc dan pokoknya hal-hal yang udah bener-bener pastinya ilegal untuk digunakan ya di zaman sekarang. Anyway kontroversi ini nih terakhir nih ya aku akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan lanjut dulu skincarean. Aku akan pakai serumnya MS Glow ini si White Cell DNA ya yang lagi jadi andalan aku. Karena dia benar-benar ngebantu aku brightening banget. Sumpah waktu aku pulang dari Maldives kulit aku tuh gosong banget. Langsung aku on the go mikir yang ada di otak aku. Oh iya White Cell DNA-nya MS Glow karena dia klaimnya itu 7 hari bisa terlihat hasilnya mencerahkan gitu. Akhirnya aku ketagihan, aku habisin 1 botol dan sekarang udah masuk botol kedua aku. Dan emang bener sih dia mencerahkan banget. Sekarang kulit aku tuh bener-bener lagi kayak nggak ada masalah sama sekali. Dia di sini juga tinggi akan antioksidan. Jadi kalau misalnya kalian setiap hari keluar rumah terpapar radikal bebas, ini bagus buat kalian karena ada rich in antioksidan. Terus di sini yang poin plusnya lagi itu yang selalu ditanya ke aku tuh ya, Bumil Busui boleh pakai atau enggak sih? Boleh, Bumil Busui itu boleh banget. Pastinya dia udah BPOM dan dermatologically tested, nggak kayak yang dipakai sama Ratu Elizabeth gitu ya. Jadi kalian gak usah khawatir. Jujur waktu awal-awal pakai tuh aku agak tinggal gitu. Tapi setelah udah biasa aja, gak ada reaksi apapun ya. Yang ada kulit aku makin cerah dan makin glowing gitu. Ada lagi rumor yang paling aneh sih menurut aku. Yang menyebutkan bahwa Elizabeth adalah laki-laki. Nih awal teori konspirasi ini tuh berdasarkan buku The King's Deception yang ditulis sama Steve Barry. Ya, teorinya dia bilang katanya waktu Anna Boleyn dihukum mati, itu tuh Inggris lagi kena wabah. Sampai akhirnya Elizabeth tuh harus diasingkan ke Wellesley oleh bapaknya. Dan rajanya ini juga seperti yang kalian ketahui ya, dia tuh gak peduli gitu loh sama anak ini. Sama Elizabeth. Malam sebelum dikunjungin sama raja, Elizabeth tuh katanya tuh meninggal sebenarnya karena kena wabah ini. Sampai 2 pelayan yang ngurusinnya itu kebingungan dan takut ketahuan kalau meninggal kan takutnya dimarahin sama raja kan. Akhirnya mereka tuh keliling daerah situ, keliling desa untuk mencari penggantinya Elizabeth.
Nah dia tapi nggak nemu nih gadis yang menyerupai Elizabeth. Akhirnya yang dia temuin itu malah cowok yang seumuran sama dia. Dan cowok ini akhirnya didandanin supaya mirip Elizabeth. Teori konspirasi yang sangat shocking banget gak sih, kayak hah? Ratu Elizabeth laki-laki? Apa iya gitu kan. Tapi Raja Henry juga gak curiga karena dia gak deket sama anaknya. Jadi dia juga gak nyadar kayak pertumbuhan anaknya ini gimana gitu. Tapi teori-teori ini tuh semakin diperkuat karena katanya Bram Stoker nih, pengarang cerita Dracula, ditemukannya tulang belulang anak perempuan di Wepsley yang pakai baju lengkap dan riasan khas Tudor. Jadi itu tuh dicurigai kalau itu tuh adalah jasadnya Ratu Elizabeth waktu masih kecil gitu. Banyaknya masyarakat termasuk gurunya Elizabeth bahkan pernah nulis tentang Elizabeth yang katanya pikiran dan kekuatan dia itu lebih dari seorang perempuan dari rata-rata gitu. Kayak di zaman itu tuh nggak ada perempuan yang berontak, yang strong, yang perempuan tuh biasanya kayak tiba-tiba ada Elizabeth nih yang punya personality yang cukup maskulin dibanding perempuan rata-rata di masa itu gitu. Dia pernah pidato, terus dia bilang gini, saya tahu saya punya tubuh yang kecil dan lemah, tapi saya memiliki hati dan perut seorang raja dan seorang raja Inggris juga. Bayangin gak, dia pernah ngomong kayak gitu. Ditambah dia yang gak mau nikah dan menutupi wajahnya dengan makeup sampai bikin orang makin percaya dengan teori ini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian percaya gak dengan teori ini? Menurut aku kayak teorinya terlalu complicated sih, tapi kayak saking udah jauhnya tuh sejarah dan nggak ada CCTV gitu ya di zaman dulu. Jadi bukti-bukti yang kita punya juga semuanya tuh teori-teori konspirasi aja dan sejarah-sejarah yang berbeda-beda aja gitu. Tapi kalau zaman sekarang alpha woman udah banyak yang strong personality. Jadi aku kayaknya nggak yakin juga deh kalau dia tuh laki-laki. Kalau misalnya dia sampai dibilang laki-laki kasihan juga gitu ya. Zaman dulu berarti perempuan tuh benar-benar dikekang banget gitu. Karena Besti Elizabeth ini emang seorang perempuan yang sosoknya cerdas, pemimpin tegas, tangguh. Makanya banyak yang berpendapat dia punya karakter yang maskulin. Sedangkan kalau zaman sekarang banyak banget cewek-cewek yang kayak emang tegas, kuat dan tangguh seperti saya contohnya. Apakah saya laki-laki? Bukan gitu kan. Tapi kayak kasihan dia sampai dituduh laki-laki. Dan akhirnya Elizabeth pun meninggal di tanggal 24 Mei 1903 di Istana Richmond pada usia 69 tahun karena kanker dan pneumonia. Yang ini tuh sebenarnya disebabkan karena bahan-bahan berbahaya yang dipakai di wajahnya. Jadi wajahnya tuh semakin lama semakin rusak, semakin ditutupin lagi. Rusak malah ditambah tutup lagi, tambah tutup lagi. Akhirnya ini menyebabkan dia kena kanker dan pneumonia. Katanya karena bahan-bahan yang dipakai di mukanya itu gitu. Ratu Elizabeth ini tapi bukan meninggal biasa, dia tuh meninggalkan kesan baik kepada rakyat Inggris karena kepemimpinannya selama 45 tahun memberikan kejayaan pada Inggris. Dan ini aku juga udah selesai skincareannya, udah pakai moisturizer juga, kulit aku glow baby glow ya, rahasianya adalah MS Glow. Buat kalian yang punya flek hitam atau flek berkas jerawat, flek karena matahari, kalian cobain deh ini udah Tasya Farasya approve, aku juga udah pakai. Habis 1 botol, berapa kali aku harus bilang ini masuk botol kedua aku. Try it, kalian akan suka banget sih pasti dan hasilnya akan terlihat banget. Dan ini pasti lebih gentle dari hydroquinone dan lebih efektif juga dari hydroquinone. Tapi dia udah dermatologically tested dan juga udah BPOM. Oke, itulah dia Tasya First episode kali ini. Kalian bisa komen di bawah, di episode selanjutnya kita harus bahas apa. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Bagiin ke sanak saudara kalian, nobar sambil ngemil gitu ya. Kita tutup aja videonya. Bye bye bestie.